Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah, puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta hidayah berupa iman dan Islam, berupa dapat bangunnya kita di pagi yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah sholat subuh, dan mudah-mudahan bangunnya kita ini Allah lindungi diri kita, keluarga kita, dan juga Allah senantiasa menyucurkan keberkahan rizki yang melimpah kepada kita semua. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari di subuh pagi hari ini kita akan kaji, bacakan dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Ibn Rushd yang lahir di Andalusia sana, Spanyol ya. Ada dua tema yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana cara makmum ya mengikuti imam ya. Yang kedua apa sih sebenarnya yang ditanggung oleh imam terhadap makmumnya. Oleh karena itu imam ini kemudian menjadi berat, karena di samping dia harus menanggung dirinya, dia juga mempunyai gerbong ya, ibarat lokomotif, dia bertanggung jawab terhadap jalannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu imam ini memang harus orang-orang paling tidak yang paling ya, yang paling barangkali di antara jamaah, mungkin yang paling tua, yang paling bacaannya, kemudian yang paling dulu hijrahnya, atau mungkin yang mungkin sudah haji duluan. Jadi ada prioritas utama bagi imam. Baik, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul khamisu fi sifatil ittiba. Jadi ini fasal yang kelima terkait dengan tata cara untuk menjadi makmum ya. Ittiba ini mengikuti ya aslinya, tapi di sini dimaknakan bagaimana cara menjadi makmum itu seperti apa ya. Ini penting karena mungkin kita sudah melakukan ya, tetapi alangkah apa yang kita lakukan, kita tahu apakah yang kita lakukan ini benar ya atau kurang tepat begitu. Wa fihi mas'alatani, terkait dengan makmum ini, menjadi makmum ini ada dua masalah. Ikhdahuma, salah satunya fi waqti tabiratil ikhram lil makmum. Salah satunya dari dua masalah itu ketika waktu takbiratul ikhram lil makmumi, bagi makmum. Jadi di sini kapan takbirnya makmum itu? Nah, ini wasaniyah fi hukmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Yang kedua ada masalah bagaimana hukumnya
makmum yang mengangkat kepalanya qablal imami, sebelum imam. Nah, ternyata dihukum ini. Jadi makmumnya masih ruku, rupanya imamnya ini agak lamaan dikit gitu. Udah nongol duluan dia makmumnya, nggak sabaran begitu. Bahasanya begitu. Gimana hukumnya yang seperti itu? Ini yang kita akan bahas. Amma ikhtilafuhum fi waqti tabiratil makmum. Adapun perbedaan mereka para ulama fi waqti takbiratul ihram, ya, fi waqti takbiratul makmum. Perbedaan ulama di sini adalah terkait dengan waktu takbiratul ihramnya makmum. Fa inna Malikan, menurut Imam Malik, ya, menurut Imam Malik, istahsana ayyukabbira ba'da firaghil imam min takbiratil ihram. Menurut Imam Malik yang bagus nih. Jadi bukan masalah yang harus, ya. Sebaiknya istahsana itu sebaiknya ayyukabbira, takbirnya makmum ba'da firaghil imam min takbiratil ihram. Jadi kita jangan buru-buru, Pak. Jadi nunggu dulu imamnya takbir Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Itu yang bagus. Bagus menurut siapa? Menurut Imam Malik. Imam Malik ini siapa? Gitu. Bukan Pak Malik yang kita kenal, ya, tapi Imam Malik adalah dia tokoh agama. Dia memiliki kitab Muwatta, ya. Kemudian dia berada di Madinah menjadi imam, ya, imam besar lah, ahli fikih. Qala, beliau juga mengatakan, wa in kabbara ma'ahu, jika makmum takbir bersamaan dengan imam, ajza'uh, boleh gitu, hanya boleh. Tapi kan ada pilihan tadi, ya, yang bagus setelah takbirnya imam. Tapi misalnya beliau mengatakan imam takbir kita langsung bersamaan gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Tapi dibanding yang pertama tadi, bagusan yang pertama, yaitu menunggu dulu, ya, imam takbir baru makmum ikut takbir. Nah, ini dua pilihan baik terbaik. Jadi bukan salah benar, Pak, di sini. Ya, ini harus diperhatikan. Menurut Imam Malik. Wa qad qila, tetapi ada pendapat lagi sebagian dari pengikut Imam Malik. Ya, nah ini kadang-kadang pengikut ini lebih galak. Pengikut ini lebih galak dari imamnya sendiri. Imamnya jelas boleh, nggak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan yang bareng tadi, yang sama-sama tadi bersamaan, la yujzi'u, nggak boleh, nggak boleh. Jadi daripada dipersoalkan, mendingan pilih yang pertama, Pak, nggak ada persoalan. Bahasanya begitu. Jadi lebih aman. Kalau bahasa kita mau ke pasar Jumat ini, kita mau lewat mana ini? Resikonya kalau lewat sana macetnya lebih berat. Sini macet tapi ringan. Kita ambil yang ringan. Ini bahasanya kalau analogi begitu. Jadi takbir bersamaan imam diperselisihkan, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh menurut Imam Malik. Ini satu mazhab aja ini, Pak. Satu mazhab saja. Ini sudah dua macam tuh, ada tiga macam tadi. Imam Malik sendiri mengatakan boleh. Tapi yang bagus adalah ketika imamnya selesai takbir Allahu Akbar baru makmumnya. Itu yang bagus. Istahsan. Wa amma in kabbara qablahu. Nah, ini jelas. Dan adapun ketika takbir sebelum imam, fala yujzi'uh, maka ini dianggap tidak boleh, tidak cukup, harus diulang. Ini kadang-kadang kan kita mungkin pakai pengeras suara, masjidnya besar, ya, ini belum kedengeran. Ini kok imam belum takbir, itu ya takbir duluan.
Udah takbir begitu imamnya baru takbir Allah. Kalau udah tahu ngaji begini diulang takbirnya. Itu menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik. Jadi Imam Malik saja punya pendapat begitu dan pengikutnya juga sudah ini gitu. Karena begini Bapak Ibu, bicara hukum ini memang al-hukmu yadurru ma'al illah. Jadi hukum ini tergantung masalah yang meliputi wujuduhu wa adamu, adanya ilat, adanya sebab, adanya sesuatu yang kemudian hukum itu asalnya boleh menjadi tidak boleh misalnya, atau asalnya tidak boleh menjadi boleh, itu hukum. Jadi boleh jadi para pengikut Imam Malik ini bukan di Madinah, boleh jadi dia tersebar di mana-mana sehingga sesuai dengan di mana dia berada itu harus diterapkan ya, sesuai dengan kondisi daerah. Jadi seperti kenapa sih Imam Syafi'i itu mesti harus mengusap kepala ya, hanya cukup sedikit saja. Imam Hanafi harus seperempat ya misalnya, ada yang sampai seluruhnya gitu. Nah itu menyebabkan di mana dia tinggal ya. Nah itu juga terkaitan dengan air-air yang ada. Nah, itu menjadi hukum yang memunculkan hukum yang berbeda. Jadi kondisi yang meliputi atau elat yang ada itu menyebabkan seperti saat ini. Sebenarnya sunnahnya sholat itu kan harus safnya rapat, betul Pak ya? Tapi ada kondisi yang menurut penelitian para ahli, ini Islam itu tidak kemudian mengesampingkan ya para ilmuwan, para dokter, karena Islam ini sendiri menghargai orang-orang yang berilmu sesuai dengan keahliannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang memiliki kapasitas keilmuan ya, ada kemungkinan madharat kalau berdekatan itu, dan itu diteliti, dibuktikan, sehingga dengan adanya kita sholat tidak rapat ini kemudian tidak kemudian serta-merta itu tidak sesuai dengan sunnah. Tidak bisa kita kemudian menjustifikasi, wah itu sholatnya gimana kok jarang-jarang begitu. Nabi memerintahkan rapat, seakan-akan kita mengingkari sunnah. Tidak dilihat asbabul wurud, kondisi kenapa itu harus renggang. Jadi ketika Rasulullah merapatkan itu ya karena ada situasi normal. Nah, inilah dalam memahami hadis maupun Al-Quran ini harus disertai dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak boleh kemudian ada ustadz-ustadz yang secara tekstual apa bunyinya itu ya mesti harus dilakukan itu. Ya nanti akhirnya bunyinya orang yang sholat nutup mata kaki masuk neraka, ya udah akhirnya diangkat tinggi-tinggi karena takut masuk neraka. Nah logikanya nggak nyambung juga, orang sholat masuk neraka begitu. Nah padahal ketika ditelusuri ada asbab-asbab, sebab-sebab Nabi ya suruh atau memerintahkan untuk mengangkat itu, nah itu tidak ditelusuri, tekstualnya saja bunyinya begitu udah diterima mentah-mentah seperti itu, tidak bisa gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan, kenapa para ulama ini termasuk satu madhab saja muncul beberapa paham. Nah gimana Ustadz, apakah nggak jadi bingung? Tidak, justru dengan adanya pendapat ini kita diberikan pilihan. Ibadah ini tidak kemudian sesulit yang kita bayangkan, harus begini, kalau begitu tidak boleh. Dan nanti repot juga, gimana orang yang nggak bisa duduk, sujudnya nggak nyentuh tanah karena dia duduk di kursi, kalau terus apakah terus tidak sholat? Betul nggak ya? Kalau mungkin kemudian ibadah sujud mesti harus menyentuh tanah, menyentuh lantai, kira-kira yang orang yang sudah tidak ini, yang pemahamannya hanya sujud seperti itu, akhirnya sakit-sakit dipaksain,
seakan-akan mesti harus seperti itu. Padahal Allah sendiri jelas, ya, ingat Allah termasuk ibadah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jelas Al-Quran memberikan isyarat seperti itu. Para ulama kemudian mengambil hukum, hatta kamu tidak bisa ngapa-ngapain, tinggal isyarat matamu saja, itu bisa diterima, itu bisa dikatakan sebagai sholat. Karena definisi sholat adalah ketika diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, bagaimana orang-orang yang dalam situasi atau dalam orang-orang yang tidak sempurna anggotanya, kemudian apakah kemudian tidak sholat? Nah, disinilah kemudian para ulama berpikir, beristihad untuk mencari cara-cara yang berlaku bagi hambanya dalam kondisi apapun, agar sholat itu tidak ditinggalkan. Ya, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, hatta dalam perang, Bapak Ibu, berkecamuk lagi perang. Gimana sholatnya orang perang? Kebayang nggak? Ya, nanti kalau kita nanti pada satu ketika kita ajarkan bagaimana namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan berperang, dalam keadaan ketakutan. Ya, sholatnya tidak seperti ya sholat-sholat di luar perang. Mungkin Allahu Akbar sambil babat musuhnya ya ketika diserang, tapi Allahu Akbar di situ, isyarat-isyarat, rukuknya, sujudnya, tapi Masya Allah. Ya, mungkin kita nggak bisa bayangin karena kondisi kita alhamdulillah diberi keamanan oleh Allah. Gimana sahabat-sahabat Rasulullah dulu, ya, ketika harus mempertahankan diri, ya, dikejar-kejar oleh musuh, ya, dalam kondisi seperti itu tetap Rasulullah mewajibkan, sehingga memberikan contoh cara bagaimana sholat bagi mereka yang sedang berperang. Baik, kita lanjutkan. Menurut Abu Malik, ada Imam Malik tadi yang terbaik setelah imam takbir, meskipun ada pengikutnya yang bertakbir bersamaan tidak boleh, ya, tetapi Imam Malik membolehkan. Tetapi ada sebagian juga dari kelompok Imam Malik yang takbir atau secara keseluruhan sepakat sebelum imam takbir itu tidak boleh, harus diulang. Paham Pak ya? Jelas ini memang pelajaran akademis ini. Agak sedikit keilmuan. Baik. Wa qala Abu Hanifah wa ghairihi. Pendapat Abu Hanifah dan yang lain, yukabbiru ma'a takbiratul imam, takbirnya makmum bersamaan dengan takbiratul imam, ya, fa in faragha qablahu lam yujzi. Takbirnya makmum, ya, ma'a takbiratul imam, fa in faragha qablahu, jika dia memanfaatkan sebelum imam takbir, maka lam yujzizu, tidak boleh, tidak cukup. Ini imam kok lama amat gitu, apa sih yang ini, kok duluan lah. Bahasanya begitu, namanya belum ada ilmu, belum tahu. Boleh jadi kan, boleh jadi kan, bisa saja mungkin di kampung-kampung di apa, atau kita yang dulu nggak ngerti gitu, dianggap sama aja. Apa sih bahasanya sholat samain dengan apa sih, nungguin imam sama ini kan sama aja, kan sama-sama takbir gitu bahasanya. Yang namanya belum ada ilmu, jadi dalilnya begitu, entar takbir sekarang juga takbir gitu, kemudian duluan aja kan, begitu. Bisa saja bahasanya begitu, tetapi ternyata mungkin yang dulu kita lakukan itu tidak boleh, sekarang baru tahu, ya, tidak boleh. Wa amma Syafi'i, nah ini menurut Imam Syafi'i yang kita ikuti ini, mayoritas orang Indonesia, ya, dan apa namanya Nusa Tenggara ini itu bermadhab Imam Syafi'i. Fa'anhu, menurut dia, fi dzalika riwayatani,
Menurut Imam Syafi'i ada dua riwayat. Ada dua riwayat. Ikhdahuma, salah satunya misla qauli Malik. Salah satu pendapatnya sama dengan pendapat Imam Malik. Artinya apa? Yang terbaik adalah setelah imam takbir, atau kalau mungkin bersamaan nggak apa-apa. Itu pendapatnya. Itu yang dipegang oleh Imam Malik. Kalau sebelumnya tidak boleh, gitu, kata Imam Syafi'i, sama dengan salah satu pendapat Imam Malik. Wahwal ashhar, inilah pendapat yang masyhur, yang terkenal. Ya, pendapat Imam Syafi'i yang memerintahkan supaya makmumnya takbir setelah imam, ini pendapat masyhur. Dan ini kan sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, sudah kita lakukan. Jadi kita udah mantap bahwa yang kita lakukan ini sesuai ya dengan pandangan Imam Syafi'i. Wasaniyatu, yang kedua, annal ma'muma in kabbara qablal imam ajza'u. Nah, ini yang agak aneh, ini pendapat yang kedua ini. Ya, tapi kita jangan buru-buru. Ya, nanti kita lihat latar belakangnya. Sebab perbedaannya itu kita harus tahu di sini. Nah, ini kajian. Pendapat yang kedua menurut Imam Syafi'i ini, annal ma'muma, sesungguhnya makmum in kabbara, jika takbir qablal imami, sebelum imamnya, ajza'u, boleh-boleh saja. Nah, ini pendapat ini ada di madhab Syafi'i, inna qaranahu fi takbiratil ihram aw syakka fi muqaranatihi. Jadi apa namanya, perbedaannya di dalam takbiratul ihram ini agak meragukan. Aw dhanna annahu tuakhir, ya, dia mengira bahwa dia takbir itu setelah, ya, tuakhir itu setelah imam. Fabi anna muqaranatuhu, maka perbandingannya ada fa inna sholatahu lam tan uqudu bittifaqi ashabi Syafi'i, jika sholatnya itu tidak apa namanya, dikaitkan dengan kesepakatan pengikut Imam Syafi'i ma'anususi Syafi'i, beserta nas-nas dari Imam Syafi'i, wa huwa qaulu Ahmad wa Dawud. Inilah pendapat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Wa yukhalifur ruku' li annal imam hunaka dakhilu fis sholati bi khilafi takbiratul ihram. Tetapi terkait dengan sebelum takbirnya makmum itu, terkait dengan perbedaan rukuknya, sesungguhnya imam di sini masuk dalam sholat, dan perbedaan terkait dengan takbiratul ihram saja. Jadi menurut Imam Syafi'i ini ada dua pendapat tadi. Yang pertama seperti Imam Malik, setelah imamnya takbir, dan yang kedua andekan dia duluan itu boleh katanya. Nah, ini mari kita lihat Pak. Nah, ini masalah yang unik. Wa sababul khilafi, sebab perbedaan, anna fi dzalika hadisaini muta'aridaini. Perbedaan takbir ini antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Malik itu ternyata didasari, ditemukannya ada dua hadis. Hadisaini muta'aridaini, ada dua hadis, tetapi hadis itu satu sama lain kontradiksi, berlawanan hadisnya itu. Ahaduhuma qauluhu alaihi salatu wassalamu, salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru, maka jika imam takbir, maka kalian para makmum takbirlah. Wa tsani, hadis yang kedua, ruwiya annahu alaihi salatu wassalamu kabbara fi sholatin minas sholawat, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertakbir, ya, bertakbir di sholat, ya, di satu sholat dari sholat-sholat yang sudah Rasulullah lakukan. Thumma asyara ilaihim, jadi begini ceritanya. Satu ketika Rasulullah itu memimpin jamaah, jadi imam. Di sini diceritakan
Ya, hadis yang kedua, riwayat. Jadi riwayatnya anu alaihi wasallam kabbara fi sholatin minas sholawat. Tsumma asyara ilaihim. Setelah takbir jadi imam, kemudian Rasulullah berbalik memberikan isyarat kepada mereka para makmum. Ya, anim kuthu, diamlah kalian semua, diam. Ya. Anim kuthu, kalian diam semua. Nabi berbalik, kemudian Nabi pergi. Fadhaba tsumma raja, pergi kemudian balik. Ya. Wa ala ra'sihi atharul ma. Nah, kali ini kok Nabi di kepalanya ada bekas air. Ada bekas air. Fadhahiru hada. Jadi hadis yang kedua ini yang jadi persoalan terkait bolehnya tadi takbir mendahului tadi. Jadi kasus inilah yang memicu. Ya, kemudian ada pendapat takbir duluan itu boleh. Ini yang jadikan dalil. Ya, karena di sini wa fadhahiru hada, secara lahir apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau takbirnya Rasulullah yang pertama kan tadi udah batal, betul Pak ya? Batal, dibatalkan tadi. Kemudian memerintahkan supaya jamaah diam, tenang, anim kuthu, ya, waqa'a ba'da takbirihim, sehingga takbir yang kedua Rasulullah memberikan isyarat supaya diam, pergi, datang lagi, Rasulullah akan takbir lagi ini. Nah, di sini takbiratun waqa'a ba'da takbirihim. Jadi takbir Rasulullah yang kedua setelah pergi tadi kelihatan kepalanya basah begitu, kemudian takbir kembali. Nah, takbir yang kedua ini kan takbir pertama nggak dihitung, dianggap yang ini. Nah, takbir yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ini kan setelah takbirnya makmum dong. Paham, Bapak? Paham ya yang kedua ini ya? Oke. Li'annahu lam yakun lahu takbiratu awalan limakanin atabit toharoh. Kenapa sesungguhnya Rasulullah ketika takbir pertama lam yakun lahu takbiratu awalan, karena keberadaan takbir yang pertama limakanin adamit toharoh. Rasulullah boleh jadi kelupaan atau dalam kondisi tidak berwudu. Ya, ini pemahaman dari para ulama yang melihat hadis ini. Ya, wa huwa aidan mabniun ala aslihi fi anna salatal ma'mum ya ghairu murad tabatun bi salatil imam. Sehingga hal ini ya secara prinsip anna salatal ma'mumu ghaira murattabatin bi sholatil imam, seakan-akan di sini ada pemisahan ya, yang pertama tadi dengan sholatnya imam. Nah, di sini wal haditsu laisa fihi dzakara hal ista'nifut takbir aw lam yasta'nifu. Di sini apakah hadis ini dalam penjelasan hadis yang kedua ini takbir yang dilakukan oleh Rasulullah, kalau udah jelas contoh Rasulullah seperti ini bukan bicara apakah itu terpakai atau tidak dianggap sebagai takbir, tapi yang jelas takbir yang pertama itu apakah kemudian mencukupi ya atau tidak dianggap tidak batal gitu, atau justru takbir yang kedua ini juga dianggap takbir yang pertama. Nah, ini kemudian menimbulkan hukum yang di sini juga bisa kita ambil bahwa batalnya imam tidak serta-merta membatalkan makmum. Jadi nanti jangan sampai dengan sudah saya jelaskan begini, begitu batal nanti ada yang kemudian membatalkan sholatnya karena imam sudah batal. Maka kalau imam sudah batal ada aturan lagi
orang yang di belakang itulah yang menggantikan. Sesuai dengan ketika batal imam tadi sampai di mana? Ketika rukuk batal, dia mungkin ya sudah langsung yang di belakang melanjutkan rukuk tadi sambil jalan atau tetap di situ kemudian melangkah, itu juga boleh. Jadi di sini menunjukkan ya pembahasan bahwa takbir sebelum imam itu dengan contoh Rasulullah tadi, yang itu yang menyebabkan ada yang mengatakan itu menjadi boleh karena adanya kasus itu. Apakah kasus itu hanya berlaku, nah ini persoalan pembahasan, hanya Rasulullah saja, apakah juga berlaku bagi umatnya? Itu juga ada persoalan gitu. Karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi, ya, tetapi atau yang wajib bagi Nabi sendiri tapi tidak wajib bagi umatnya. Sholat tahajud atau qiyamul lail bagi Nabi wajib, mewajibkan dirinya, tapi bagi umatnya sunnah muakkadah, sunnah saja. Nah, apakah peristiwa ini ya jadi batalnya takbir yang pertama bagi Rasulullah karena sesuatu hal tadi, atau menebak dari para ulama menebak bahwa dalam kondisi tidak suci atau belum bersuci itu, sehingga kemudian dengan baliknya Rasulullah kelihatan kepalanya basah ya, kemudian takbir lagi, berarti takbir yang kuat kan setelah makmum gitu ya, setelah makmum itu. Nah itu jadi kemudian persoalan, sehingga falaysa yanbaghi ayyahmila ala ahadihima illa bitaufiq wal asli wal ittiba, sehingga tidak seyogyanya hal ini dijadikan salah satunya dengan mengikuti atau tauqif secara prinsip bahwa orang makmum ini adalah orang yang mengikuti, dan orang yang mengikuti ya sebaiknya setelah diberikan contoh baru mengikuti gitu. Nah ini persoalan itu. Wadzalika la yakunu illa ba'da ayyat taqaddamal imam, sehingga di sini tidak diperbolehkan seperti itu illa ba'da ayyat taqaddamal imam, kecuali setelah imam takbir, imma bitakbir wa imma biftitah ya, baik dalam keadaan imam takbir atau ketika imam berdoa iftitah ya, membaca kabiro ya, atau bacaan yang lain. Nah itu yang terkait dengan takbir kapan. Nah kita sekedar tahu saja, jadi sebagai pengetahuan tadi bagaimana takbir saja dibahas oleh para imam dengan adanya hadis gitu, maka di sini tentu kita memilih ya, yang tidak dipersoalkan adalah ketika imamnya takbir, setelah imam takbir itulah makmum takbir, itu clear, tidak dipermasalahkan. Jadi tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama, itu yang terbaik. Sampai di sini ada masalah yang ingin ditanyakan? Ya, monggo. Kalau masalah takbir tadi kan pembahasan dibahas oleh para imam. Ya. Waktu Rasul itu kan berarti beberapa puluh tahun ke depan. Oh, ya. Itu berarti kan Rasul sudah melaksanakan takbir bersama jamaahnya. Ya. Ya berarti kan ada permasalahan dalam takbir. Apakah mengikuti sunnah Rasul saja? Ya. Ya. Sudah jelas. Ya. Perlu ada pembahasan lagi. Akhirnya kan pendapatnya yang berbeda-beda. Ya, tadi saya contoh mungkin yang pertama itu takbir yang pertama setelah imam bar kita baru takbir. Nah, maksud saya kenapa perlu ada pembahasan lagi masalah itu? Iya. Kan tidak fokus saja kepada sunnahnya yang pertama. Iya. Sunnahnya ada dua tadi. Jadi yang pertama sesuai dengan tadi, fa idza kabbara fakabbiru. Artinya di sini ketika imam takbir, makmum baru takbir. Kalau hanya ini saja clear, tidak ada masalah, Pak. Tapi ternyata ada hadis yang lain. Yang hadis ini secara fi'liyah dilakukan oleh Rasulullah. Gimana nih? Begitu, Pak. Jadi karena inilah kemudian
para ulama melihat bahwa gimana takbir dengan yang sebelumnya. Rasulullah sendiri pernah melakukan takbir setelah makmumnya, yang diawali pertama tak batal itu Pak. Jadi kalau hadis Rasulullah terkait dengan takbir ini hanya hadis yang satu ini, fa idza kabbaru fakabbiru, clear, nggak ada masalah lagi. Ini bahwa hanya takbirnya makmum itu sah ketika setelah takbirnya imam. Tapi kan para ulama tidak bisa kemudian meninggalkan hadis ini, kan perlu dibahas secara keilmuan. Namanya dunia akademis. Ya, dunia akademis, dunia bagaimana sih takbir ini? Ada nggak peristiwa-peristiwa yang, jadi ini melengkapi Pak, melengkapi kajian dari akademis. Nah, persoalan kita setelah melihat ini, kita milih yang fakabbiru. Nah, ini tarjih, memilih salah satu memenangkan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya peristiwa seperti batalnya imam, nggak ada imam yang gantiin lagi, ngikutin seperti Rasulullah, tenang dulu ya, saya tak ambil wudhu, saya batal, karena nggak ada yang berani gantiin, hanya dia yang ditokohkan, wudhu dulu terus balik imam, kan boleh Pak. Paham ya maksud saya? Jadi sebenarnya dengan adanya kejadian ini tidak kemudian batal imam bubar, sebaiknya sih memang ada pengganti. Nah ini suatu tempat nggak ada pengganti karena keseganan, karena ketokohannya, nggak ada yang berani. Saya pernah di musola itu main tunggu-tungguan, ini imamnya mana ini, nggak ada yang berani jadi imam, misalnya gitu. Jadi adanya ini sebenarnya mengajarkan kepada kita, andaikan tidak ada yang maju, ya mungkin yang tahu ini tokohnya ini, ya udah tenang dulu, ini Rasulullah Pak, Rasulullah, nggak mungkin ada yang berani gantiin, nggak ada yang berani. Sampai Rasulullah sakit saja, Abu Bakar, siapa, Umar, sahabat, nggak ada yang berani. Selama Rasulullah masih hidup nggak ada yang berani, sampai dipaksa-paksa itu. Nanti kasusnya seperti sampai Nabi itu di terakhir, karena nggak ada yang mau jadi imam itu, sampai akhirnya Abu Bakar dengan terpaksa itu kan akhirnya diletakkan di samping sahabat Abu Bakar. Nah sekarang ini yang jadi imam, nah ini nanti ada pembahasan lain Pak. Jadi ini uniknya begitu. Jadi kita bicara. Jadi saya ingin tegaskan pertanyaan Bapak bahwa kenapa sih kita tidak ini hadisnya begitu. Kalau hadisnya fakabbiru, fa idza kabbara fakabbiru, selesai. Tapi gimana dengan ini? Nah, andai kan nanti di sini tidak ada yang balik, nggak apa-apa, nunggu, mungkin barangkali ini kan batal, mungkin lagi mules kentut, atau mungkin dia syak gitu ya. Saya tadi udah wudhu atau belum, kan bisa saja terjadi. Terus nggak ada penggantinya, mau gue wudhu dulu, balik lagi takbir, nggak masalah. Jadi sebenarnya Rasulullah ini mengajarkan yang satu normal, yang satu dalam keadaan darurat. Paham Pak ya? Paham maksud saya? Ya, ini kadang-kadang kan memang nggak apa-apa. Pertama kita, kenapa sih kita yang rumit-rumit, yang simpel aja gitu. Justru yang rumit kita kemudian tahu, yang kemudian yang normal kita malah biasa. Jadi orang yang cerdas itu adalah ketika dia bisa mengatasi masalah Pak. Maka munculnya seperti itu. Kalau kita udah tahu pendapat-pendapat ini, sudah tahu begini-begini, kita nggak akan orang yang jadi orang kagetan, orang ribut. Ya Allahu Akbar. Ada yang kemudian begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya misalnya kemudian ada yang tuh kunut ngangkat tangan, ada yang enggak, kita nggak pusing lagi. Karena kita sudah tahu seperti ini. Yang rumit-rumit tadi udah dibahas, ini boleh, ini cuman ikhtilaf saja, ini cuman perbedaan pendapat saja, sehingga kita nggak, ya sudahlah, kita nggak ribut dengan ini karena berbeda dengan kita mungkin, karena kita pegang yang lain. Jelas Pak ya? Bapak maunya ke toko yang hanya jual ini, itu begitu ke supermarket kan ada pilihan-pilihan tuh. Enakan yang mana ini? Kan sukanya ke Indomaret ini, mau ambil pasta gigi macam-macamnya, ada yang Sasa, ada yang Pepsodent, ada yang, tapi ya pasta gigi Pepsodent semua, walaupun namanya beda-beda. Jelas Pak? Jadi okay. Masih ada lagi? Yang ini satu lagi. Ya. Kan ini masalah takbir. Kan disebut takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan haram. Ya. Ya. Ya, haram setelah takbir itu tidak boleh mengerjakan sesuatu di luar sholat. Iya, jadi
takbiratul ihram ya, haram. Begitu takbir maka kita tidak boleh ngomong assalamualaikum waalaikumsalam, kamu dari mana, nggak boleh, sudah sudah takbir, sudah ya. Jadi agak dikerahkan dikit supaya tamunya tahu gitu. Misalnya kadang-kadang kan ibu lagi sholat gitu, lagi sholat duha gitu, bu sarapan misalnya kan, ya kita boleh entar pak, ya nggak boleh begitu, nggak usah disaurin ya, kita lagi sholat gitu ya, tinggal takbirnya aja dikerasin dikit, Allahu Akbar, ya bapaknya udah tahu lagi sholat. Tapi nggak boleh entar dulu ya pak, lagi sholat, ya batal. Jadi kalam, jadi bicara ucapan atau perbuatan yang tidak ada dalam rangkaian sholat itu tidak boleh. Intinya begitu. Makanya disebut takbiratul ihram, di mana takbir itu mengharamkan segala hal yang tidak ada kaitannya dengan bacaan sholat atau perbuatan sholat. Jelas? Baik. Ya. Takbirnya itu untuk memberitahu kalau kita sedang sholat. Apakah kita mengatakan takbir sesuai dengan aturan takbirnya, atau ketika al-fatihah tadi imam sarapan Allahu Akbar iya karena wa iya karena apakah itu diberlakukan seperti itu? Kami bacaan sholat atau menunggu kita mau nunggu dulu gitu? Nah kalau bapaknya masih teriak-teriak itu ya, boleh saja itu, asal yang agak keras itu masih bacaan boleh saja. Nah, itu nanti dalilnya kemudian dalil kias ya. Jadi istilahnya memberikan isyarat bahwa kita sedang sholat itu, tapi dalam koridor masih ucapan dan perbuatan di dalam sholat itu tidak apa-apa. Yang kedua Ustaz, kita di jamaah kadang memang tadi ada imam lama untuk ada juga makmum yang persiapan untuk sujud, padahal imam sedang berdiri, bangun dari sujud, bangun dari ruku, nah kan imam membaca ada sami Allah, ada yang sami Allah menahan Rabbana lakal hamdu itu sampai situ. Ketika tanya dia sudah mulai membungkukkan badannya, padahal imam belum mengatakan takbir. Apakah itu juga termasuk mendahului imam atau tidak? Dan dia tidak mengatakan Allah Akbar, cuma mulai menggunakan badannya. Padahal imam belum. Nah, baik, ini sebenarnya yang akan kita bicarakan bahwa terkait dengan mengangkat kepala ini dalam keadaan memang yang diinikan ruku ya. Jadi ruku imam belum bangun tapi makmumnya sudah duluin. Nah, itu apakah termasuk yang mendahului itu tadi ketika imamnya baru bangun dari ruku mau sujud, dia sudah mungkin dilosor duluan misalnya, apakah itu termasuk? Nah, ini kita akan bahas Pak. Baik, wa amma man rafa'a ra'sahu qabla al-imam, dan adapun orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala atau bangun, fa innal jumhura yarawna annahu asa, maka jumhur ulama melihat perbuatan makmum yang mendahului imamnya tadi, katakanlah di sini kasusnya disebutkan bahwa dia sudah mengangkat kepala dulu sebelum imamnya, yarawna annahu asa, buruk, yang seperti itu buruk ya. Walakin sholatuhu jaizah, meskipun boleh Pak, tapi itu perbuatan mungkar, perbuatan yang menyalahi dalam sholat, tapi nggak apa-apa, nggak nyampe membatalkan ya. Tetapi wa annahu yajibu alaihi ayyarji, tapi bagi makmum tadi wajib atasnya ayyarji'a, supaya kembali. Jadi kalau sudah mungkin sudah ngangkat duluan, balik, nggak boleh diteruskan ya. Ini kan mungkin kesalahpahaman, kelamaan barangkali, mungkin ini, maka harus dia segera balik. Di sini perintahnya begitu, ayyajibu alaihi ayyarji'a, balik ya, karena kelamaan tadi. Fayattabi'ul imam, dan mengikuti imamnya, itu langkahnya. Kenapa? Wadhaba qaumun ila anna sholatahu tabtulu, ada yang mengatakan sampai batal itu sholatnya ya.
lil wa'idil ladzi ja'a fi dzalika, karena adanya ancaman terhadap perbuatan seperti itu. Jadi ada yang melihat, kan diancam tuh Pak orang yang model begitu. Apa ancamannya? Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalamu amma yakhafu alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Adapun kekhawatiran alladzi yarfa'u ra'sahu, orang-orang yang mengangkat kepalanya qabla al-imam, sebelum imamnya mengangkat, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. masyaallah, dikhawatirkan orang yang model begitu diganti kepalanya, dirubah kepalanya seperti kepala khimar. Ini sabda Rasulullah. Rasulullah khawatir orang yang model begitu, Allah takdirkan dia ketika terus melakukan itu, Allah rubah kepala dia kepala khimar. Ini hadis sahih. Sehingga kemudian dengan adanya ancaman ini, walaupun jumhur ulama tadi mengatakan bahwa itu tidak masalah, tapi dia harus kembali mengikuti imam. Jadi ketika kita imamnya sujudnya lama banget ini, dia udah bangun duluan, belum balik, bahasanya begitu ya. Kan bisa saja terjadi begitu Pak. Jangan terus kemudian dia terus begitu sudah ini ya melakukan salah terus cuek dengan kesalahannya gitu ya. Nah, udahlah, gua udah terlanjur duluan. Nah, jangan begitu. Ini masalah ibadah. Masalah ibadah ini harus ada tuntunan. Ya kan? Lawang sepak bola aja keluar garis offset, ada wasitnya ngeprint gitu kan. Walaupun gol juga namanya sudah offset, ya walaupun udah masuk ya batal, nggak masuk. Itu sepak bola, aturan dunia. Apalagi ini aturan dengan Allah. Yang ngatur siapa? Yang ngasih contoh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah dalam memberikan isyarat ini tidak pernah itu batal, itu enggak pernah begitu. Jadi ketika tidak boleh itu hanya menyebutkan khawatir kalau kamu berbuat seperti itu kepalamu dirubah oleh Allah dengan kepala khimar. Dengan ancaman ini para ulama memahami itu tidak boleh, melarang Rasul. Jangan duluin imam. Walaupun jumhur ulama meskipun itu jaizatun sholatnya, wa annahu yajibu alaihi ayyarji'a fayattabi'ul imam, dia harus kembali persis seperti imamnya tadi. Ketika masih rukuk belum bangun, dia sudah i'tidal duluan, balik aja lagi. Persis seperti anak-anak kecil itu, yang ini nggak salah juga itu yang dilakukan anak kecil gitu. Jadi duluan, kadang-kadang dia balik lagi. Karena yang pertama dilakukan tadi ya di luar kesengajaan. Nah, tapi kalau sudah tahu begini, kita berhati-hati. Ini pentingnya talim Pak. Jadi ngerti gitu ya. Oh ya, kita tidak boleh melakukan itu. Jadi kita tahu. Jadi inilah namanya sholat ibadah disertai ilmu. Jelas? Masih nambah lagi? Udah 543 nih. Khimar. Iya, khimar. Contohkan itu hanya kepada khimar. Nah. Yang kadang-kadang mungkin orang tidak begitu takut. Berbagi. Iya. Iya. Ya kebetulan nih Rasulullah menyebutkan khimar. Iwan, keledai. Jadi apa namanya? Ya ini sebagai contoh saja diganti hewan begitu. Tentu mungkin orang Arab ya, kemudian manusia diganti hewan, itu kan suatu yang mengerikan. Saya kira dengan apa yang dikatakan ancaman wa'id, itu ancaman Pak, ancaman Rasulullah terhadap orang yang berbuat begitu, artinya itu sebenarnya larangan berat. Jangan lakukan itu, nanti Allah takdirkan kalian kepalamu diganti kepala hewan, kan bahasanya begitu. Ya karena orang Arab mungkin yang dikenal di situ keledai, ya kenapa Rasul tidak sebut onta gitu? Bisa saja itu dikiaskan ya. Nah itu ya sama gitu. Oh besok lagi iya bisa saja begitu. Iya, ya artinya disitulah kemudian mungkin barangkali kenapa Rasulullah memberikan contoh, mungkin keledai modelnya begitu. Jadi sehingga itu dikhawatirkan. Masih ada pertanyaan lagi? Cukup? Iya. Masih ada nambah lagi? Cukup? Oke, kalau misalkan cukup, sebenarnya masih ada lagi. Insya Allah kita pada kesempatan yang lain
apa yang mesti ditanggung imam terhadap makmumnya, itu penting. Yang jadi imam nih harus hati-hati, bacaannya harus diperbaiki, karena bacaan imam itu termasuk juga merangkup fatihahnya, ya. Makmum masbuk yang nggak baca fatihah tadi, yang belakangan, yang kemudian sholatnya tidak sempurna, ini diropel Pak, diropel oleh imam. Nah ini kan makanya agak ngeri jadi imam itu kalau kita sudah paham gitu. Makanya harus orang-orang, paling tidak orang yang harus memperbaiki belajar bacaannya diperbaiki, kemudian perilakunya juga diperbaiki, semua. Karena imam ini kan panutan ibadah kepada sholat, termasuk jadi panutan di masyarakat. Nah, imam sholat kita nggak beres, gimana imam tapi melakukan hal yang nggak beres, kira-kira gimana makmumnya? Ogah gua makmum sama dia lagi, misalnya kan begitu. Jadi kemudian ada hadis imam yang dibenci oleh makmum tidak sepantasnya dia jadi imam, karena begitu. Sebaiknya kalau dia sudah merasa ini, ya meskipun ini makmumnya sudah tidak suka sama dia, ya jangan jadi imam. Sudah banyak nggak suka, nggak disukain, dia maksain, nggak boleh. Nah, nanti kita akan kajian berikutnya. Sekira ini ya Bapak Ibu. Iya, monggo. Permohonan untuk perbaikan sholat, gerakan sholat ini, karena saya masih melihat ketidaksempurnaan. Karena kita mengharap bahwa sholat itu bisa sempurna. Kalau bacaan tidak paham, mungkin bisa perlahan-lahan. Ya. Tapi ya itulah tadi, kalau memang gerakan yang belum betul dan jadi imam ganggu hati, nah itu mungkin jadi dosa. Bagaimana seperti ruku yang baik, sujud yang baik, sujud hanya baik tapi benar. Yeah. Kan ada, jangan kalian bersujud seperti penyembah berhala. Yeah. Gitu ya. Atau seperti ininya anjing ya. Ya. Perempuan, walaupun itu mengatakan untuk perempuan pun tetap ini harus naik ke atas, tapi dia merapatkan lutut supaya lihatnya tidak kelihatan. Gitu. Nah itu masih belum dapat. Kami masih belum dapat. Kemudian duduk di antara dua sujud yang bersilang kaki, dan jangan duduk seperti itu, karena itu duduknya setan. Kemudian, nah itu kami minta penjelasan lebih awal, karena sholat kami dulu yang harus betul. Seperti tadi kan ada berjamaah seperti apa. Kalau dari gerakannya sudah betul, mudah-mudahan kita memahami ketika Allahu Akbar kabira, ini wajah dari ada apa ya, pemantapan hati juga pemantapan jasad untuk semua gerakannya. Yang kedua, mungkin kami juga ingin diajari tentang najis, gitu ya, tentang najis, tentang air yang mustamal yang boleh dipakai wudhu dan tidak boleh wudhu, atau mungkin kondisi tempat sujud atau tempat wudhu kami ini sudah memadai kalau belum, gitu. Kalau belum memadai dan kami belum punya uang untuk memperbaiki, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan dari najis. Sebab begitu kita sholat tapi ternyata anak-anak kecil yang habis pipis, kita ini kita sholat tidak tahu, jadi itu tidak sah. Baik. Nanti insya Allah satu ketika kita akan bacakan referensinya. Jadi kalau sekedar hanya sekilas bahwa dalam kondisi kita normal, dalam keadaan kondisi badan kita sehat, bisa rukuk dan dia tidak merasakan sakit atau yang tidak mengganggu, memang yang diajarkan Rasulullah misalnya dalam hadis-hadisnya itu rukuk ketika dia betul-betul andekan di punggungnya Rasulullah itu dikasih air gitu atau gelas, dia tidak tumpah. Jadi antara punggung dan kepala itu sejajar. Jadi kalau dicontohkan itu ya rukuknya itu biasanya megang, nah ini antara ini tidak sampai begini. Kalau ini kan akan kasih air merosot Pak ya. Jadi antara kepala ini dengan punggungnya itu sejajar. Biasanya megang lutut beliau ya, kadang-kadang
lutut itu. Tapi itu diajarkan oleh Rasulullah dalam kondisi normal. Karena memang sholat ini kan Rasulullah shollu kama ra'aitumuni usolli. Ucapan itu diucapkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah mengajarkan waktu itu di mimbar. Jadi ketika ruku sujud itu Rasulullah turun dari mimbar, kemudian memberikan contoh konkret kepada para jamaah, sehingga kemudian disitulah Rasulullah memang tentang sholat ini sampai pada akhirnya sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, kalau sekarang Rasulullah sudah meninggal, hadis itu gimana kejadiannya? Lihatlah aku yang telah mengajarkan para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin mengajar tabiin dan para ulama, para ustadz, yang para tabiin meninggalkan kitab-kitab, ya, kemudian ada hadis-hadisnya di situ, dan kemudian itu diajarkan, disampaikan. Nah, itulah yang seharusnya. Jadi kama ra'aitumuni itu tidak bisa serta-merta melihat Rasulullah aku di situ, aku sahabat. Ketika Rasulullah mengatakan itu pada para sahabat, bagaimana kita udah Rasulullah meninggal, apakah hadis itu kemudian dimaknai Rasulullah ini? Bagaimana sholatnya Rasulullah? Ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para sahabat kemudian diikuti oleh pengikut tadi, oleh para pengikut sampai para ulama, para tabiin, dan para tabiin itu meninggalkan kitab-kitab ini berdasarkan apa yang dia tahu dari para sahabat. Nabi sudah meninggal, tabiin itu. Nah, di situ. Maka inilah pentingnya, ya. Kemudian masalah ibadah tidak bisa dirasiokan. Nah, itu maksud saya, Pak. Jadi tentu dalam kondisi normal. Jadi apa yang nanti sujudnya seperti itu, itu hanya bagaimana orang-orang yang kemudian posisinya tidak normal, ya, maka di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ jurus pamungkasnya di situ. Jadi monggo. Jadi tidak perlu, waduh saya nggak bisa sholat masjid, boro-boro sujud ini. Nah, bawa kursi, duduk, karena kalau normalnya nggak bisa. Nah, disitulah kemudian la yukallifu tadi. Saya kira itu, Pak. Insya Allah nanti kita masalah najis, masalah apa, insya Allah ini di awal-awal kita akan sampaikan kalau itu diperlukan. Itu sangat perlu, memang saya penting saya kira. Oke, Bapak, mari sama-sama kita akhiri taklim kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.